Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Kontek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini, saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik yang berpotensi naik untuk minggu depan, tanggal 1 sampai 5 Desember 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Kontek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join, boleh langsung join saja. Dan juga yang belum menonton analisa terbaru di YouTube, langsung ditonton saja. Banyak analisanya di sini. Dan juga banyak plan yang saya bagikan di video-video ini. Ada analisa BRIS dan yang lainnya, cuan, grup APP ya. Lebih condong ke sana. Jadi yang belum menonton silahkan ditonton, sudah ada di YouTube Kontek Saham. Lalu di Telegram gratis kalian akan mendapatkan banyak benefit ya, seperti sini menu sore, saham-saham menarik ya. Hasil kita di premium, updatean harian dan yang lainnya. Jadi jangan lupa bergabung menggunakan link yang ada di deskripsi. Yang mau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Kontek Saham Premium. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit, mendapatkan saham-saham rekomendasi, mendapatkan grup diskusi, ikut market update, kemudian menjadi prioritas, lalu konsultasi portofolio kapan saja, dan mendapatkan juga tambahan benefit seperti mendapatkan saham-saham gorengan ya, watchlist saham-saham gorengan, saham-saham potensi ke depannya, dan juga news-news potensi ke depannya. Yang mau bergabung, hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika mau bergabung dengan biaya murah dengan base di YouTube, kalian bisa bergabung dengan klik tombol gabung di YouTube Kontek Saham. Biayanya hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, dan kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, seperti video yang ini ya. Yang ini khusus pelanggan di YouTube. Lalu mendapatkan juga saham-saham menarik lengkap dengan trading plan untuk harian, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Kontek Saham. Yang mau bergabung langsung klik tombol gabung di YouTube Kontek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu. Kita update stock pick atau trading plan yang saya bagikan di minggu yang lalu. Yang pertama ada Akra. Nah, untuk Akra ini masih bisa ya untuk minggu depan. Jadi akan saya bahas sekilas saja, nanti akan kita bahas di menit selanjutnya. Jadi untuk Akra masih berada di area pembelian ya, agak sedikit turun ya. Jadi untuk Akra masih akan sideways dulu. Sideways di area demand seperti ini, lalu bergerak naik. Jadi untuk Akra masih menarik. Yang sudah entry sebelumnya masih bisa di hold saja sesuai dengan plan kita sebelumnya. Stop loss di 1180 dan target sesuai dengan chart. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Lalu yang kedua di minggu yang lalu ada Avia ya. Oke, bukan yang ini. Untuk Avia oke, sangat bagus, hampir hit target ya. Hampir hit target yang pertama, beda 1 tick saja ya di hari Selasa. Dan di sini dia hari Senin langsung naik ya. Dan area pembelian kita hanya hit yang pertama ya, yaitu di 450. Nah, kemungkinan dari kalian juga tidak entry ya di Avia. Jadi untuk Avia ini masih running, masih bisa di hold yang sudah entry. Dan yang masih belum sebenarnya masih boleh, kita tunggu lagi di area pembelian. Jadi untuk Avia juga masih bagus. Lalu GJTL ya satu lagi ya. GJTL masih sideways dan masih ada akumulasi. Nah, kemungkinan untuk GJTL polanya sama seperti Avia, akan cenderung sideways dulu ya. Seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Lalu nanti akan ada saatnya dia spike ke atas, seperti histori sebelumnya di sini ya. Dia sideways, lalu naik, sideways lagi, lalu naik di sini. Jadi ada kemungkinan dia akan sideways dulu, bolak-balik dulu sebelum dia rally ya. Jadi untuk GJTL masih sangat aman menggunakan trading plan sebelumnya. Asalkan tidak hit stop loss, maka trading plan tersebut masih bisa kalian hold sesuai yang sudah saya bagikan di video-video sebelumnya. Jadi di sini untuk GJTL stop loss di 1000, target di 1130 sampai 1160, jadi masih sangat bagus untuk kalian hold karena sekarang masih berada di area pembelian. Jadi yang sudah entry bersabar saja, tapi yang nggak kuat boleh dijual saja dan pindah ke saham yang lainnya. Oke. Jadi untuk 3 saham di minggu yang lalu belum ada yang hit target. Avia hampir ya, tapi masih running, belum hit target. Akra juga masih di area pembelian, GJTL juga sama, masih di area pembelian. Oke. Dan memang flow ke saham-saham ini belum banyak yang masuk ya, kecuali Akra. Kalau Akra masih banyak inflow ya. Nah, seperti ini pada saat dia bergerak turun ya. Di Akra dia bergerak turun, terlihat tidak ada buangan yang signifikan dan volumenya cenderung mengecil. Jadi pergerakan turun 1 minggu di saham Akra ini masuk kategori koreksi sehat karena pergerakan turunnya tidak diikuti dengan outflow atau jualan dari bandar.
Dan jika kita lihat di tanggal 28 masih masuk kategori akumulasi, 1 bulan terakhir terlihat kalau ada akumulasi yang besar di saham Akra. Jadi untuk Akra masih sangat bagus untuk minggu depan. Oke, kira-kira begitu review saham-saham yang saya bagikan minggu yang lalu. Belum ada hit target, tapi rata-rata masih di area pembelian. Jadi bisa di hold. Dan yang mau masuk saham yang baru, fokus saja ke saham-saham untuk minggu depan ya. Saya bagikan setelah analisa IHSG. Sekarang kita masuk ke analisa IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG sangat bagus ya di sini. Dia mampu break resisten di 8478 dan bergerak naik ya. Nah, di sini polanya cukup agak jelek ya. Saya buatkan di sini ya. Resisten 8 all time high di 8622. Resisten saya buatkan 8600 saja. Oke. Lalu support, ini menjadi support di 8478 ya. Jadi pola pergerakan dari IHSG sekarang sedang bergerak sideways sama seperti pola sebelumnya. Oke. Di sini IHSG sempat sideways, sini ya. Sideways lalu naik. Nah, kemungkinan di sini juga dia akan sideways di area support dan resisten. Lalu nanti dia bergerak naik. Nah, kemungkinan IHSG akan mengejar target dari Menteri Keuangan ya di 9.000 di akhir tahun. Semoga saja bisa tercapai. Oke, jadi untuk IHSG seperti itu ada potensi IHSG akan bergerak sideways di support 8478 dan juga resisten 8602. Tapi jika support 8478 dijebol ya atau di breakdown, IHSG akan turun ke support di 8338. Jadi semoga saja IHSG bertahan di atas support 8478 dan tidak jebol ya support tersebut. Tapi jika kita lihat volume dari IHSG asingnya outflow ya 1 minggu terakhir. Nah, di sini memang masuk ya setelah efektif MSCI di tanggal 24 di closingannya memang ada yang masuk inflow dari asing, tapi setelah itu cenderung outflow. Jadi untuk IHSG masih sebenarnya masih bagus, tapi karena ada outflow dari asing maka ada potensi dia akan terkoreksi minimal ke support 8478. Jadi ada potensi IHSG akan turun ke support sini. Setelah itu akan naik kembali ke resisten 8602. Time frame kecilnya masih bagus ya. Harusnya dia akan mantul di support 8478. Jadi semoga saja IHSG bisa mantul sehingga saham-saham yang sudah rally sebelumnya bisa rally lagi di minggu depan. Oke. Jadi view saya selama bertahan di atas 8478, IHSG akan lanjut naik atau bisa bergerak naik kembali ke resisten 8602. Oke, sekarang kita masuk ke saham-saham yang menarik untuk minggu depan yang bisa kalian entry di minggu depan ya. Nah, di sini akan saya fokuskan ya. Nah, sebelumnya saya fokus ke saham-saham yang low risk. Sekarang akan saya fokuskan ke saham-saham yang memang potensi rally dan potensi mendapatkan profit. Dan tentunya pergerakannya akan lebih volatil dari sebelumnya. Oke, jadi saham-saham ini berlaku untuk minggu depan 1 sampai 5 Desember 2025. Yang pertama, Akra seperti yang tadi akan saya pilih Akra. Memang tidak terlalu volatil, tapi ada kecenderungan dia akan naik karena masih akumulasi dari BB yang tadi sudah kita cek ya. BB masih akumulasi seperti ini, lalu sekarang harganya sedang berada di area demand, yang dimana setelah mencapai demand, Akra cenderung di reject ya dan bergerak naik. Seperti di sini ya. Sini juga, jadi ada potensi Akra akan rebound kembali dan bergerak naik ke resisten. Yang mau entry sebenarnya masih bisa, cuman harus agak bersabar sedikit ya di Akra ini karena pola pergerakannya tidak langsung naik drastis ya. Tapi dia akan cenderung sideways dulu seperti ini, lalu mulai naik perlahan, lalu naik seperti membuat tangga. Oke, jadi untuk Akra masih menarik, masih bisa kalian entry di minggu depan. Area pembelian terbaru, jika mau masuk yang baru ya, ini trading plan minggu lalu. Trading plan yang baru saya buatkan seperti ini, stop loss agak kita jauhkan ya, menghindari ada stop loss ya, ada spike ke bawah dan akhirnya terkena stop loss. Seperti ini kita beli langsung di 12.40, TP1 di 13.35, 1:1 ya, 13.35, lalu TP kedua di sini. Oke. Jadi yang mau entry menggunakan trading plan terbaru, fokus ya ke yang saya bagikan di video ini.
tapi trading plan sebelumnya masih bisa kalian hold plan yang ini ya. Oke, ini akan saya geser seperti ini. Jadi plan terbaru yang ini, kita beli di area sekarang langsung di 12.40, target pertama di 13.15, TP kedua di 13.55, dan stop loss di 11.65 ya. Ini stop lossnya. Jadi tidak terlalu jauh beda ya dengan trading plan sebelumnya, cuman di sini profit kita lebih kecil, sedangkan profit di trading plan sebelumnya sampai ke angka 7%, trading plan sekarang hanya di angka 6%. Oke, jadi lebih ke swing jangka pendek. Oke, kita hitung risk to reward rasionya, average pembelian 12.40, TP1 13.15, stop loss di 11.65, risk to reward ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 6,04%. Target kedua di 13.55, jika hit, potensi profit kita di angka 9,24%. Jadi trading plan pada Akra ini masih sangat menarik. Oke ya. Sini akan saya buatkan trading plan terbaru yang mau entry di Akra ya. Boleh entry menggunakan trading plan terbaru ini. Saya buatkan 12, 25, sampai 12, 45, TP1 13, 15, TP2 13, 55, stop loss di 11.65. Oke, jadi kalian fokus saja ke sini. Area pembeliannya di 12.25 sampai 12.45, TP1 13.15, TP2 13.55, stop loss 11.65. Alasannya karena sekarang sedang berada di area demand dan juga ada akumulasi di satu bulan terakhir dari tanggal 28 Oktober. Jadi untuk Akra masih akan bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan ada CBDK. CBDK di minggu yang lalu sangat bagus, dia rally ya. Rally cukup banyak. Dan kita juga di premium cuan luber ya. Sini, ini porto saya ya. Kurang lebih running 13-14%. Ini trading plan kita masuk di tanggal 14 November ya. 14 November, seperti ini. Masuk menu swing 14 November. Pada saat harga masih di bawah sini ya. Kita beli dari bawah dan kita hold sampai sekarang dan TP secara bertahap. Oke. Seperti ini. Ini waktu itu ya return saya. Lalu yang ini testimoni dari member yang ada di premium. Oke, jadi untuk CBDK masih ada potensi dia akan melanjutkan kenaikannya sampai ke 8.200 dan juga 8.400. Nah, di sini itu menjadi alasan kenapa saya membagikan CBDK untuk teman-teman yang ada di YouTube. Jadi masih ada potensi dia akan lanjut bergerak naik, walaupun memang tidak terlalu signifikan ya. Kecuali kalian join ke Antek Saham Premium, kalian sudah cuan seperti yang tadi bahkan 20%. Kenapa saya hanya cuan 13% seperti yang tadi? Karena saya melakukan average up, sehingga average saya sampai ke 7.100. Sedangkan average pembelian kita di angka 6.300 sampai 6.450. Jadi saya average up karena pola pergerakannya sangat bagus. Jadi menurut saya tidak terlalu masalah. Persentasenya menipis tapi besaran lotnya semakin membesar. Jadi saya average up dan beli lagi. Jadi untuk CBDK masih akan lanjut bergerak naik ke target kita sesuai dengan plan yang ada di sini. Oke, konfirmasinya adalah break area supply ini ya 7.100 sampai 7.425. Yang dimana sebelumnya CBDK di sini sideways ya. Supportnya di sini, lalu resisten di sini. Jadi dia sideways seperti ini ya, bolak-balik dan akhirnya dia jebol di sini. Setelah dia jebol ada potensi dia akan lanjut bergerak naik. Oke. Jadi konfirmasinya adalah dia keluar dari zona sideways-nya atau breakout dari area supply dan dengan ini potensi lanjut bergerak naik dan kita bisa nebeng. Oke. Secara Broksum coba kita cek ya. Oke, CBDK asingnya masuk ya, sedangkan lokalnya dari LG Buangan. Sini ya. Oke, jadi yang jual ada perpindahan dari lokal ke asing ya. Coba kita kecualikan dulu di tanggal 28 karena volume ini baru masuk tanggal 28. Oke, sebenarnya sudah ada akumulasi jauh-jauh hari dari AK dan yang lainnya ya, RF dan yang lainnya di sini. Jadi untuk, coba kita cek tanggal 28 ya. Tanggal 28 ya,
Sini LG jualan, tapi asingnya masuk ZP. Oke, jadi untuk AK ZP sudah mulai masuk ke CBDK, jadi harusnya akan lanjut bergerak naik. Oke, sini juga ada tadi, coba ya 1 bulan terakhir. Oke. Oke, MG juga masuk, RF, AZ, jadi cukup bagus untuk broker summary dari CBDK. Oke, jadi kita boleh nebeng dan bisa cuan kurang lebih 7-11%. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 7625, stop loss 7050. Ini ya. Di bawah demand-nya. TP kedua di 8475. Restore rasio yang kita dapatkan 1:1 ya. Oh, lebih ya, 1:1,04. Potensi profit 7,86%, sedangkan potensi loss 7,54%. Jadi untuk CBDK masih menarik. Trading plan-nya untuk minggu depan, walaupun kita beli atau teman-teman beli di area atas. Nantinya akan saya beli lagi ya. Akan saya tambahin lagi sehingga jumlah CBDK di portofolio saya makin banyak. Seperti itu. Dan jumlah lotnya juga semakin banyak. Dan sehingga jika CBDK naik, maka potensi saya juga makin untung seperti itu. Oke, sini akan saya buatkan area pembeliannya. Saya buatkan dari 7475 sampai ke 7.800 ya boleh lah. Kalian cicil ya di area ini, jangan all in di satu harga. Coba kita hitung ya. Oke, kita buatkan saja 7.500 ya, terlalu lebar range-nya. 7.500 sampai 7.400, kurang lebih 3-4% ya range-nya. Jadi untuk area pembeliannya di area sini, TP-nya sesuai chart ya. 8225, TP2, 8475, stop loss di 7050. Oke. Jadi view saya pada CBDK masih ada potensi dia akan turun dulu sedikit. Setelah itu akan naik kembali ke area target kita. Jadi wajar saja jika nanti ada penurunan sedikit atau koreksi sedikit di saham CBDK. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga ada NICL. Untuk NICL masuk kategori high risk karena di sini kita ngeduluanin bandar ya. Jadi kita buy sebelum breakout dari area resisten trailannya. Ini trailannya dan belum valid di breakout, masih mencoba breakout tapi kita sudah beli duluan di saham ini. Jadi untuk NICL karena belum breakout dan kita beli buy sebelum breakout ya. Jadi ini masuk kategori high risk. Jadi yang tidak mau saham high risk atau saham kategori high risk, maka sebaiknya jangan beli saham NICL. Oke? Nah, kenapa saya membuatkan buy sebelum breakout ya? Jadi, alasannya adalah karena dia sudah break ya dari sini sebelumnya. Break resisten. Ini sebelumnya resisten 1005, dan sekarang menjadi support. Dan juga kita lihat, setelah hampir mencapai support ini ya, sini hampir mencapai, sini juga hampir mencapai, NICL langsung bergerak naik, yang menandakan ada buyer di area sini. Jadi, menurut saya, tidak akan diturunin jauh, sehingga dia hanya spike ke bawah dan langsung bergerak naik. Dan juga di sini ada pola double bottom, ini bottom yang pertama, bottom yang kedua, jadi dia sudah valid break dari pola double bottom, seperti ini ya, break dari pola double bottom yang pertama, neckline, bottom yang kedua, dan neckline-nya di breakout, dia koreksi sedikit dan harusnya lanjut bergerak naik. Jadi polanya seperti ini untuk NICL. Jadi kita masih aman sebenarnya masuk sebelum dia breakout, tapi saya buatkan not high risk di saham ini. Jadi bisa kita entry, yang suka saham high risk boleh di entry, tapi yang tidak atau pemula sebaiknya jangan di entry saham ini. Oke, secara Broxhome apakah di akum? Coba kita cek ya. Oke, terlihat ada volume akumulasi masuk tanggal 28 November ya. Sini PI oke, broker-broker baru ini ya, baru muncul. PID saya baru tahu ya, PI ID ini oke. Jadi gak apa-apa, XA sudah sering ya. 1 bulan terakhir sepertinya tadi belum ada signifikan. Oke, PI akum ya, PI BR MG juga akum 1066, jadi harusnya untuk
NICL sangat potensi lanjut bergerak naik ya, karena ada akumulasi di sini. Minimal dia bisa bergerak naik ke target pertama kita. Jadi untuk NICL, sangat menarik untuk kalian entry, walaupun masuk kategori harian karena secara proxumnya ada akumulasi, dan juga secara teknikalnya ada konfirmasinya. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 1065, TP1 di 1145, stop loss 990, risk to ratio yang kita dapatkan 1:1,07, potensi profit 7,5%, sedangkan potensi loss 7,04%. Jadi potensi profitnya lebih besar. Target kedua di 1175 jika hit, potensi profit kita di angka 10,32%. Di sini saya buatkan sampai target yang ketiga jika hit, potensi profit kita di angka 10,08%. Jadi menurut saya bisa sampai ke target yang ketiga karena dia setelah dia break ya, dia akan lanjut rally sampai ke target yang ketiga atau ke resisten yang di sini. Jadi setelah nanti dia break di sini ya, break resisten trendline-nya, maka ada potensi dia akan lanjut rally jauh ke area target yang ketiga. Makanya saya buatkan 3 target di NICL. Oke, jadi NICL menarik. Oke, boleh saya buatkan trading plan-nya ya. Area pembeliannya saya buatkan di sini 1055 sampai ke 1085 ya, menghindari adanya gap up. 1145, TP2, 1175, TP3 ya. 1215, stop loss di 990. Oke. Jadi view saya untuk NICL sangat potensi lanjut bergerak naik karena alasan-alasan yang tadi. Ada pola double bottom, ada akumulasi, dan juga berpotensi breakout resisten trendline-nya. Jadi yang mau entry boleh disesuaikan dengan profil resikonya. Di sini potensi loss 7%, jika tidak mau menerima resiko 7%, jangan di-entry atau kurangi size-nya. Kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Dan jangan lupa join kontak saham premium supaya kita bisa cuan bareng di sana. Sekian dari saya, terima kasih.